dan tidak mengizinkan. Ini aneh ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau mengambil haknya untuk beribadah ibadah umroh, masuk ke Mekah, tetapi orang-orang Mekah musyrikin waktu itu tidak rela, tidak mau. Akhirnya dicegat Nabi Muhammad SAW, berhenti. Di mana? Ya berhenti di situ, di perbatasan tanah haram di Hudaybiyah. Lalu Rasulullah SAW berhenti dan mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ardahu ke orang-orang musyrik waktu itu, ke dalam kota Mekah, agar supaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mendapatkan izin mengirim beliau, agar supaya beliau bernegosiasi dengan petinggi-petinggi Mekah agar supaya memberikan jalan atau solusi lain. Lalu Utsman bin Affan ketika dia jalan masuk ke Mekah, begitu masuk ke Mekah dipersilahkan oleh orang Mekah karena memang beliau adalah syarif, orang yang mulia, orang yang tinggi nasabnya, ningrat, terhormat, mana kaya lagi ya. Lalu diizinkan oleh Quraisy, kamu wahai Utsman, kalau mau umroh silahkan umroh, tapi Muhammad nggak boleh. Muhammad nggak boleh, teman-temannya yang lain nggak boleh, tapi kalau kamu silahkan, nggak apa-apa. Kata Utsman bin Affan, kalau Rasulullah SAW tidak boleh umroh, saya nggak akan umroh. Meskipun saya sudah di depan Masjidil Haram seperti ini. Muhammad kalian halang-halangi, Rasulullah SAW kalian halang-halangi, maka saya tidak akan umroh bersama dengan beliau. Maknanya kalian telah menghalang-halangi saya. Wah, urusannya lebih jauh dari itu, Utsman. Lebih jauh dari itu. Kalau kamu mau pribadi kamu silahkan, tapi kalau yang lain nggak, tetap nggak boleh. Keras kepala mereka waktu itu. Ya sudah. Akhirnya terus Quraisy mengutus biasa tukang ini apa? Provokator, tukang kisruh, menyampaikan informasi hoax, informasi dusta, bohong ke arah Rasulullah SAW, sampai oleh Rasulullah SAW bahwasanya Utsman lama kok nggak pulang-pulang, sehari 2 hari ditunggu nggak kembali. Dapat informasi bahwasanya beliau telah dibunuh oleh Quraisy, sedang Rasulullah SAW tahu bahwasanya beliau tidak terbunuh, tetapi ada suatu kejadian yang menyebabkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ardahu tidak bersegera kembali ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena informasi sudah ramai di antara kaum muslimin, ya sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak masuk ke tanah haram, berhenti berkemah bersama rombongan seluruhnya di luar batas haram. Tapi kalau sudah masuk waktu salat, maka salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pindah masuk ke tanah haram. Karena salat di tanah haram itu nilainya lebih tinggi daripada salat di tanah halal. Sedangkan salat di Masjid Al-Haram itu 1000 kali 10.000 kali lipat. Kalau salat di Masjid Nabawi 1000. Sedangkan sholat di Masjid Al-Haram itu 10 kali ribunya. Seperti sholat kita ini tadi, tapi 10 kali ribunya, 10.000 kalinya sekali sholat nilainya. Ya, sholatun fi masjidi hadza ka alfi sholatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Ya, 10 kali lipatnya, berarti 10 ribu kali. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap masuk waktu salat mengajak salatnya kaum muslimin di tanah haram, ya. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memastikan informasi kok tersebar di antara kaum muslimin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mereka dan mengumumkan untuk mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah sebuah pohon sidr, di sebuah pohon bidara yang ada di sana. Dan bidaranya kalau nggak salah dipotong karena takut kemudian nanti dijadikan sarana persekutuan syirik. Sebetulnya bersejarah
Sebetulnya bersejarah. Tetapi kalau kemudian nanti menjadi sarana syirik, malah justru maksudnya tidak bisa mendatangkan hal yang terbaik, justru mendatangkan perkara yang terburuk atas kaum muslimin. Akhirnya kalau nggak salah digelapkan atau bahkan dipotong. Di bawah pohon sidr itu Rasulullah SAW mengambil baiat seluruh yang ada. Waktu itu antara 1000 sampai 1.400 orang. Antara 1000 sampai 1.400 orang. Rasulullah mengambil baiat mereka satu, dan pertama yang dibaiati oleh Rasulullah SAW adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ardahu. Kenapa? Kejadian bai'ah ini gara-garanya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang sampai detik itu belum kembali dari Mekah. Belum kembali bergabung dengan Rasulullah SAW dari Mekah. Tertunda kedatangannya beliau. Maka Rasulullah membaiatkan atas nama Utsman bin Affan dan menyedekapkan tangan begini. Ya. Ini tangannya Utsman dan ini tangan saya baiat atas nama Utsman radhiyallahu taala anhu ardahu. Kemudian Rasulullah mengambil baiat dari masing-masing sahabat. Seluruhnya berbaiat kepada Rasulullah dengan satu pernyataan baiat. Bukan baiat perang loh Pak, bukan. Tetapi baiat siap mati. Kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak diingini oleh mereka dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, mereka diperangi, maka mereka diambil baiat agar supaya siap mati, membela diri. Jadi baiatnya bukan baiat perang, tetapi baiatnya adalah baiat itu sumpah setia, ya, sumpah setia untuk siap mati bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berbaiat kecuali satu orang, dikatakan dia adalah orang munafik, bersembunyi di bawah ketiak untanya. Di bawah ketiak untanya. Kenapa? Karena urusannya ada matinya, ya. Karena urusannya ada matinya. Semuanya berbaiat kecuali satu orang ini. Wallahu taala a'lam. Akhirnya setelah dibaiati, mereka yang berbaiat bersama Rasulullah SAW pada waktu itu adalah orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan sedang berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yubayyi'unaka tahta syajarati innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya mereka yang membaiat kamu di bawah pohon sidr, hakikatnya mereka telah membaiat kepada Allah. Baiat apa? Untuk menjual diri mereka kepada Allah, membeli jannah, membeli surga, ya. Dan itu baiat yang agung. Makanya kejadian baiatur ridwan menurut sebagian sahabat Nabi dan sebagian ulama kaum muslimin itu lebih agung daripada kejadian Badar. Daripada kejadian Badar. Karena dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sedang membaiat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut yadullahi fawqa aidihim. Tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka dalam berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Baik yang menyebutkan tafsir ayat ini sesuai dengan teksnya maupun yang mentakwil, maupun yang mentakwilkan. Enggak, Allah Subhanahu wa taala punya tangan, karena kalau mensifati Allah punya tangan nanti menyerupakan Allah dengan makhluknya, begitu. Lalu ditakwilkan dengan yang lain, kekuasaan atau kekuatan atau yang lain, ya. Wallahu taala alam. Intinya mereka-mereka yang berbaiat di baiatur ridwan di Hudaybiyah pada waktu itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang agung, yaitu berbaiat untuk menjual diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Dengan surga. Allah taala alam. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, ya. Bi anna lahumul jannah. Allah membeli, Allah itu membeli hamba-hambanya yang mukmin, jiwa-jiwa mereka dan harta mereka dengan surga, ya. Meskipun ayat yang berikutnya adalah menerangkan tentang peperangan. Baik.
Akhirnya terjadi baiatur ridwan. Seluruhnya berbaiat kepada Nabi untuk siap mati. Untuk siap mati. Saat itu kalau ditakdirkan oleh Allah untuk terjadi peperangan. Lalu tidak lama datang utusan-utusan Quraisy. Datang utusan pertama, orangnya mempunyai hobi sesuatu gitu ya. Lalu Rasulullah menyiapkan, orang ini sukanya begini, maka dicari yang begini. Orang ini sukanya melihat orang-orang yang beribadah. Utusan kedua, lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar supaya unta-unta yang akan dijadikan untuk hadyu itu dinampakkan, berdirikan, unta-untanya semuanya berdirikan. Yang datang adalah fulan. Ini ulamanya mereka ini, orang alim yang hobi beribadah. Tunjukkan kepada dia bahwasanya kita itu sedang beribadah dan mau kita adalah beribadah. Ayo tunjukkan unta-untanya. Diberdirikan unta-unta itu sedang berkalung dengan tanda-tanda haji, dengan tanda-tanda haji. Sehingga orang ini ketika mendekat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rombongan kaum muslimin, rombongan Rasulullah SAW dan kaum muslimin, melihat unta-unta itu dan melihat pakaian mereka sedang dalam keadaan ihram, maka mereka orang utusan ini kembali lagi ke Quraisy dan memberikan laporan. Yang pertama laporannya baik, yang kedua juga baik. Kita melihat bahwasanya Muhammad dan rombongannya ini membawa hewan-hewan hadyu yang untuk dikorbankan. Jadi mereka tujuannya bukan untuk berperang, tapi memang tujuannya untuk beribadah. Maka janganlah dicegat. Ini urusannya pengabdian diri kepada Tuhan. Urusannya ibadah. Berikanlah kebebasan buat Muhammad untuk masuk, tapi nggak digubris juga. Nggak digubris oleh Quraisy. Udahlah. Akhirnya datang seseorang dari utusan Quraisy, namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr. Ini seorang orator. Dia ini seorang orator juga ahli syair. Ya. Pandai berbicara, dan kalau berbicara membakar semangat ke sana ke sini, siapapun yang ada di hadapannya dia mendengar kata-katanya dia itu terbakar semangatnya sampai muntap-muntap gitu ya. Ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang-orang orator-orator yang luar biasa dan ahli-ahli berpidato yang luar biasa. Dia mau membuat orang semuanya di hadapannya sedih, jadi sedih. Mau membuat mereka gembira, jadi semangat. Mau diapakan saja orang-orang di hadapannya dia itu bisa. Dan saya masih mendapati orang yang seperti itu ada di Mekah dulu. Ya, masih bertemu saya dengan orang-orang yang seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Di antaranya Syekh Ali Al-Qarni namanya. Syekh Ali Al-Qarni itu seorang khatib yang luar biasa. Ya, masih ada sampai sekarang. Baik. Jadi ketika yang datang Suhail bin Amr, dan Rasulullah SAW melihat dari jauh, oh yang datang ini Suhail. Suhail itu dari kata-kata sahlun, dari kata-kata sahlun. Bahasa Arab artinya mudah. Terus Rasulullah SAW mengatakan, insya Allah urusan kalian akan mudah. Kenapa? Yang datang Suhail. Meskipun Suhail ini orangnya waktu itu permusuhannya terhadap Nabi SAW luar biasa. Permusuhannya luar biasa. Bencinya dengan Nabi SAW luar biasa dan sering membakar semangatnya orang-orang Quraisy untuk memusuhi Rasulullah SAW. Dan bahkan terjadi kejadian nanti setelah ini, salah satu di antara pelakunya adalah Suhail sendiri yang diutus oleh Quraisy untuk mengadakan perjanjian antara dia dengan Rasulullah. Beliau diutus lalu mendatangi Rasulullah SAW, lalu diterima oleh Rasulullah SAW, kemudian berbicara tentang kesepakatan bersama antara kaum muslimin dengan Quraisy. Ada beberapa poin yang disepakati oleh mereka. Ya, di antaranya kita mengadakan gencatan senjata, tidak boleh ada peperangan antara kita, tidak boleh ada yang mendolimi satu dengan yang lain selama 10 tahun dari tahun ke-6 hijrah itu. Kan berarti akan aman sampai 16 hijrah. Mestinya, ya, mestinya.
Terus ada beberapa aturan-aturan yang lain, maksudnya ada beberapa poin-poin kesepakatan yang lain. Poin-poin kesepakatan itu kalau dilihat secara zahir tidak menguntungkan kaum muslimin, justru menguntungkan kaum musyrikin. Tetapi Rasulullah